Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran statistika bersama Kak Rahma. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran sebaran data. Tetapi sebelum kita belajar tentang ukuran sebaran data, ada baiknya kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar peserta didik dapat menentukan kuartil dari suatu kumpulan data. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah agar peserta didik dapat menentukan sebaran rata dari sekumpulan data. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pusat data, kuartil, ukuran sebaran data, dan juga mengambil kesimpulan. Mari kita lihat materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita akan belajar tentang kuartil. Jadi, apa sih itu kuartil? Kuartil adalah nilai atau angka yang membagi frekuensi data dalam 4 bagian yang sama. Setelah data disusun dari nilai terkecil sampai nilai terbesar atau sebaliknya, dari nilai yang terbesar sampai dengan nilai terkecil. Kuartil sendiri dibagi menjadi 3 yang dinotasikan dengan K. Jadi, kuartil yang pertama atau kuartil bawah itu disebut dengan K1. Kemudian ada kuartil kedua, disebut K2, dan yang terakhir ada kuartil ketiga atau kuartil atas yang disebut dengan K3. Jadi di sini kita akan melihat posisi kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Jadi di sini kakak ada tabel nilai, kemudian tabel frekuensi data, kemudian ada keterangannya, angkanya itu udah diurutin ya, dari angka terkecil sampai ke angka terbesar. Kita lihat nih, posisi K1. K1 itu terletak dari angka terkecil menuju ke K1 itu ada 25% dari frekuensi seluruh data. Kemudian dari K1 ke angka terbesar itu ada 75% dari seluruh frekuensi dari kumpulan data yang diketahui. Kemudian nih, ada posisi K2. Posisi K2 sendiri adalah membagi frekuensi itu 50% dari data atau angka terkecil menuju K2 dan juga 50% dari K2 ke angka terbesar. Kemudian di sini ada posisi K3. Posisi K3 itu membagi frekuensi sebanyak 75% dari angka kecil menuju K3 dan 25% dari K3 menuju ke angka terbesar. Kira-kira kalau dari frekuensi yang kakak gambarkan ini, adik-adik sudah mengerti belum posisi atau letak kuartil? Kalau belum mengerti, mari kita lihat langkah-langkah mencari kuartil. Nah, dari ilustrasi tadi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencari kuartil pada bentuk data tunggal. Yang pertama, kita mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, kita menentukan posisi atau letak kuartil dengan rumus seperti ini ya adik-adik. Letak KI, jadi tergantung nanti apakah yang ditanya kuartil 1, 2, 3, kita tinggal substitusikan. Sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 4. Di mana N adalah jumlah data ya adik-adik. Kemudian setelah kita menentukan posisi atau letak kuartil, kita tentukan nilai kuartilnya. Jadi di sini supaya adik-adik lebih paham, kakak akan memberikan contoh soal mencari kuartil. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari kumpulan data ini ya. Nilainya adalah 5, 7, 6, 6, 8, 7, 8. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita urutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Ini adalah data yang sudah diurutkan. 5, 6-nya 2 kali, 7-nya 2 kali, dan 8-nya 2 kali. Sehingga yang kedua kita lakukan adalah menentukan posisi atau letak kuartil dengan jumlah datanya adalah 7. Di sini untuk mencari letak K1 kita substitusikan saja I-nya dengan 1 ya adik-adik. Jadi data ke 1 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4. Data ke 2 ya letaknya, jadi posisinya adalah pada data kedua. Begitu juga untuk letak K2 kita substitusikan.
Data ke-2 dikali 7 ditambah 1 dibagi dengan 4, yaitu data ke-4. Dan posisi atau letak data ke-3, yaitu data ke-3 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4. Posisinya terletak di data ke-6. Kemudian setelah kita menentukan posisi, kita tentukan nilai kuartilnya. Jadi ini datanya. Data kedua itu adalah ini ya, 6. Jadi K1 itu sama dengan 6 nilainya. Kemudian untuk K2 itu berada di data ke-4 yaitu 7. Dan untuk K3 itu berada di data ke-6 yaitu 8. Nah, sampai sini kira-kira adik-adik sudah mengerti belum tentang cara-cara mencari kuartil? Tidak sulit kan? Oleh sebab itu, kita let's go ke soal berikutnya. Di sini kakak ada soal. Tentukan kuartil dari data nilai ulangan matematika siswa kelas 8 SMP Kasih Bunda. Begini ya, data nilai ulangan matematika siswanya oleh 25 orang siswa. Nah, di sini kita cari dulu nih, K1, K2, dan juga K3. Kita lihat ya, K1. Kita cari posisi atau letak masing-masing kuartilnya nih. Posisi K1 itu adalah data ke-1 dikali jumlah data semuanya adalah 25 ditambah 1 dibagi 4, yaitu data ke-6,5. Kita lihat posisi data ke-6,5 itu keterangannya sebagai berikut. Data ke-6,5 itu terletak di 7 ya, kita lihat nih. Data ke-6,5 itu penjabarannya adalah data ke-6 ditambah data 0,5 dikali data ke-7 dikurang data ke-6. Karena data ke-7 dan data ke-6 itu terletak di nilai 7, itu frekuensinya terletak di sana, maka nilai K1-nya adalah 7 ditambah 0,5 dikali 7 dikurang 7 atau 7 ditambah 0. Dan data ke-6,5 itu terdapat di nilai pada saat nilainya 7. Kemudian kita mencari K2. K2 itu data ke-2 dikali 25 ditambah 1 dibagi 4. Data ke-13. Data ke-13 itu ternyata juga dapat pada saat frekuensinya itu juga masih dinilai 7 ya adik-adik. Nih, jadi berada di data ke-13, K2 adalah 7. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari K3. K3 itu terletak di data ke-3 dikali 25 ditambah 1, kita bagikan dengan 4, yaitu data ke-19,5. Nah, untuk mencari data ke-19,5 ini, kita lihat dulu ya adik-adik. Di sini ya, data ke-19,5 itu didapatkan dari data ke-19 ditambah data 0,5 dikali data ke-20 dikurang data ke-19. Jadi nilai K3-nya adalah 8 ditambah 0,5 dikali 8 dikurang 8. Karena data ke-20 itu terletak di 8 dan juga nilai atau frekuensi ke-19 itu juga terletak pada saat nilai siswanya 8. Sehingga nilai K3 adalah 8 ditambah 0, yaitu 8. Sampai sini kira-kira adik-adik sudah mengerti belum bagaimana cara mencari kuartil? Kalau sudah, mari kita lanjut pembelajaran kita tentang ukuran sebaran data. Jadi, apa sih itu ukuran sebaran data? Ukuran sebaran data dapat digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebut tersebar dari rata-rata, yang terdiri dari jangkauan, jangkauan antar kuartil, dan juga simpangan kuartil. Jadi, kita lihat definisi masing-masing dari istilah-istilah tersebut ya. Jangkauan merupakan selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari sebuah kumpulan data. Kemudian di sini ada jangkauan antar kuartil, adalah selisih antara kuartil atas atau K3 dengan kuartil bawah atau K1. Jadi jangkauan antar kuartil itu K3 dikurang K1. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu simpangan kuartil atau SK. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah.
Nilainya SK itu didapatkan dengan setengah dikali K3 dikurang K1 atau setengah dari jangkauan antar kuartil ya adik-adik. Jadi di sini kakak ada soal, tentukanlah jangkauan antar kuartil dan juga simpangan kuartil dari data berikut. Ini ada data nilai ulangan matematika siswa dengan banyaknya siswa adalah 25 orang. Nah, di sini untuk mencari jangkauan, kita gunakan rumus data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya adalah 10 dan juga data terkecilnya ada 6. Sehingga jangkauannya adalah 10 dikurang 6 adalah 4. Yang selanjutnya kita cari adalah jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu merupakan nilai kuartil atas dikurang kuartil bawah. Sebelumnya kita sudah dapatkan nilai K3 atau kuartil atasnya dan juga nilai kuartil bawah atau K1. Ini ya, letak K3-nya adalah 8 dan juga K1-nya itu berada pada saat nilai 7. Sehingga jangkauan antar kuartilnya itu adalah 8 dikurang 7 yaitu 1. Kemudian simpangan kuartil merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Sehingga setengah dikali 1 nilainya adalah setengah. Di sini kita akan melihat makna dari ukuran penyebaran data tersebut. Jadi di sini kakak ibaratkan nih nilainya sekumpulan data 25 tadi kita ibaratkan dengan grafik seperti itu ya adik-adik. Kemudian di sini kakak ada K2 atau mediannya. Di sini juga kakak ada nilai K1 yaitu 7 tadi nilainya atau kuartil bawahnya 7 dan kuartil atasnya adalah 8. Kemudian jangkauan antar kuartilnya itu adik-adik di sini adik-adik letaknya 1, simpangan antar kuartilnya itu setengah dan juga setengah ya. Pada video sebelumnya di ukuran pusat data itu kita sudah mencari rata-rata. Rata-ratanya adalah 7,52 sehingga dapat disimpulkan bahwa 7,52 itu berada di sekitar sini. Jadi data-data tersebut itu tidak terlalu jauh sebarannya dari pusat data. Makna lainnya adalah dari ukuran penyebaran data adalah 50% frekuensi data terletak di antara nilai 7 dan 8. Jadi di sini hampir 50% frekuensinya itu terletak di sini ya. Jadi tidak terlalu jauh dari pusat datanya yaitu 7,52. Nah, kalau adik-adik belum mengerti, sini kakak akan memberikan soal lainnya tentang ukuran sebaran data. Jadi kakak memiliki nilai ulangan matematika siswa dengan nilai sebagai berikut. Yang ditanya adalah jangkauan antar kuartil dan juga simpangan kuartil. Kita lihat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah banyaknya data atau N sebanyak 30. Kemudian yang ditanya adalah jangkauan antar kuartil dan juga simpangan kuartilnya. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Langsung kita lihat data terbesarnya 100 dan data terkecilnya adalah 60 sehingga jangkauannya adalah 40. Selanjutnya jangkauan antar kuartil yaitu nilai kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah atau K3 dikurang dengan K1. Kita cari dulu nilai K1 dan juga nilai K3-nya ya. Letak K1 itu terletak di data ke-7,75. Sehingga nilai K1 adalah data ke-7 ditambah data 0,75 dikali data ke-8 dikurang data ke-7. Sehingga nilai K1 adalah 70. Selanjutnya kita cari letak K3. Letak K3 itu didapatkan pada data ke-23,25. Data ke-23,25 itu nilainya adalah data ke-23 ditambah data 0,25 dikali data ke-24 dikurang data ke-23. Sehingga nilai K3 adalah 80. Dan nilai jangkauan antar kuartilnya itu adalah 80 dikurang 70 yaitu 10. Kemudian yang kita lakukan adalah mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu merupakan setengah dari K3 dikurang K1 dan simpangan kuartilnya adalah 5. Di sini kakak akan menjelaskan makna dari ukuran penyebaran data tersebut ya adik-adik. Jadi di sini kakak ibaratkan lagi ada nilai atau grafik dari kumpulan data yang terdiri dari 30 orang.
dari nilai terkecil 60 dan nilai terbesar adalah 100. Kemudian di sini kakak punya median atau K2-nya di tengah-tengah. Kemudian di sini kakak ada K1 yaitu 70 dan nilai K3-nya adalah 80. Tadi diketahui bahwa jangkauan antar kuartilnya adalah 10 dan juga simpangan kuartilnya adalah 5. Nilai mediannya itu adalah 75 di plus minus 5. Maksudnya ini apa, Kak? 75 plus minus 5. Artinya mediannya ini adalah 75. Ketika dia ke K1, maka dia dikurang 5 jadi 70. Dan ketika dia menuju ke K3, dia ditambah 5 sehingga menjadi 80. Setelah kakak cari nilai rata-rata menggunakan rumus rata-rata di video sebelumnya, ukuran pemusatan data didapatkan rata-ratanya 76,17 ya adik-adik. Di sini kira-kira nilai 76,17. Pusat datanya itu di sini. Jadi maknanya juga nih, 50% dari data nilai ulangan matematika tersebut tersebar di antara nilai 70 dan juga nilai 80. Jadi di sini ya, 50% nilainya itu terletak di sini. Nah, jadi frekuensinya itu tersebar 50% di sini. Dengan pusat datanya di sekitar sini. Seperti itu ya. Jadi, itulah makna dari ukuran penyebaran data. Jika adik-adik punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar atau di sosial media kakak yang lain. Silakan bertanya, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini memberikan manfaat bagi adik-adik sekalian. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Kakak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye.